Salah satu kegiatan sehari-hari dalam pengembangan ini adalah lebih banyak mengetes-tes untuk mencari bug. Ya, barusan ketemu lagi bug. Ya, sekarang untuk Olama jauh lebih cepat ya proses translate-nya. Dan barusan ada sebuah bug yang dimana tanpa custom prompt ternyata tidak mau menjelaskan. Baru ketemu dan saya melakukan fixing. Untuk Google sendiri, ini untuk Google ya, terjemahan Google. Is that all you know about the wedding? What else is there to know? I'm just looking forward to being a guest and having someone serve me for a change. Untuk yang Olama, yang versi gratis, ini saya ngetes di 2B, 9B, 27B. Yang 27B kemungkinan, kecuali mungkin GPU generasi kelima ya, yang tensor core-nya banyak, mungkin akan sangat cepat untuk melakukan proses translate. Atau mungkin yang laptop-laptop generasi sekarang yang banyak simbol-simbol AI support dan sebagainya, mungkin karena saya nggak punya barangnya. Untuk 2 billion seharusnya memang secara kualitas translate-nya kurang. Ini masih loading ya, sebenarnya cukup lumayan untuk teks-teks yang teksnya bener. Where do you want the sacks moved to? To the pantry. That's the second door inside there. But I'd Itu split the cepat work with sekali your ya. pal if I was you. Nah ini So kadang you nggak don't manut do yourself a karena miss. dia 2 billion, sometimes dia AI-nya kurang cerdas. Utangnya juga milik. Is that all you know about the wedding? What else is there to know? I'm just looking forward to being a guest and having someone serve me for a change. Jadi kalau misalkan muncul random seperti ini, jadi translate-nya tetap ke bahasa Inggris gitu, yang versi Indonesia translate aja berulang-ulang, atau bikin aja custom prompt ya. Jadi prompt defaultnya diabaikan, kita pakai aja custom prompt yang kita rancang sendiri lah ibaratnya. Kita paksa misalkan terjemah, ini double, artinya ini kita bikin prompt yang kita suruh berulang supaya si AI-nya itu benar-benar manut ya, terutama untuk yang lokal. Kalau yang ChatGPT, DeepSeek itu ya bagus ya AI-nya, karena mereka memang mempunyai server yang sangat mumpuni untuk itu. Tapi kalau yang lokal itu memang ibarat kita ngasih tahu pegawai, kita harus ngasih tahu pegawainya itu berulang-ulang ya. Terjemahkan ke Indonesia, bahasa gaul misalkan. Ya. Nah, muncul kayak gini nih, explanation dan sebagainya, tambahin aja di sini. Jangan ada penjelasan dan pertanyaan balik ya. Terjemahkan Indonesia bahasa gaul, simpel, mudah dipahami, jangan ada penjelasan dan pertanyaan balik ya. Kita testing dulu ya, seperti ini.
ngomongin yang lain apalagi sih, aku cuma pengen jadi tamu dan dilayani orang aja buat kali ini. Ya seperti itu ya. Where's the pantry? Second door inside the tavern. You can't miss it. Pintu masuk dari dalam warung. Oke, jangan pakai bus. Kita ini aja. Bahasa gaul itu membuat dia kreativitasnya cukup tinggi ya, ditambah-tambahin ya. Oke, udah cukup, berarti ininya kita beri dia status Anda ahli bahasa Indonesia, terjemahkan bahasa Indonesia sesuai konteks. Nah, jadi itu istilahnya kalau di dunia AI itu ada yang namanya AI hallucination. Jadi kadang dia berhalusinasi. Disitulah pentingnya kita memberikan prompt yang sesuai. Kalau udah dapet yang paling enak, oke, paling cocok untuk kita ya, yaitu kita bisa save ya di custom prompt. Coba. Nah, ini kalau misalkan ada angka 2 seperti ini kemungkinan noise ya. Noise dari si OCR-nya. Itu bisa kita ke bagian setting OCR parameter fix ya. Oh ya, saya nggak pakai preset. Ya, ini presetnya ini sebenarnya parameter black, white, dan gamma. Oke, ini berarti sebenarnya gamanya kurang nih. Sambil kita tes. Paling ideal ya. Weight-nya kita kencengin. Tinggal apply. Ya kadang random ya, tapi sebenarnya nggak apa-apa juga sih, nggak merubah apa namanya nggak merubah pengertian ya. Ya noise dikit nggak apa-apa ya, yang penting kita masih bisa enjoy teks tersebut. Ini saya pakai Gemma ya, jadi pakai AI yang free lokal. Kalau misalkan komputernya VGA-nya VGA lama dan sebagainya, saya ngetes di 1070 sih sebenarnya 9 billion masih bisa ya, cuman nggak tahu ya pelan atau enggak ya hitungannya. Ya yang nggak pelan juga nggak cepat banget sih. Kalau pengen cepet itu memang di Gemma 2, nanti diotak-atik aja parameternya sampai dapat yang translate yang paling mumpuni lah, paling enak gitu. Jadi kalau gini hasilnya kan sebenarnya oke juga sih. Tavern Pub
Ya, ini masih bisa ya. Is that all you know about the wedding? What else is there to know? I'm just looking forward to being a guest and having someone serve me for a change. Oke, jadi kalau misalkan terjemahnya kurang oke, coba aja custom prompt, cari sampai yang oke banget. Terus jangan lupa di bagian OCR parameter fix itu cari parameter dengan testingnya di sini ya. Gitu. Sometimes hasilnya nggak sama antara sini dengan di sini ya. Tapi bedanya dikit-dikit aja karena memang sedang progres saya perbaiki. Karena ini menggunakan dua GUI yang berbeda sehingga entah kenapa ada sedikit perbedaan yang memang sedang saya cari permasalahannya. Nah nanti kalau misalkan sudah ketemu oke, apply OCR fix ya, ini akan masuk default ke si keytrends-nya ya sampai kita reset ya. Kalau misalkan ini sudah kita apply terus kemudian kita reset ke default ya, ini kembali ke default. Makanya saran saya adalah kalau udah dapat oke, save as ya. Misalkan namanya untuk ini kan King dan Cam Deliverance. Nah, jadi nanti kalau ganti-ganti game atau apps tinggal default terus kembali Kingdom Deliverance dan sebagainya. Seperti itu. Atau bisa juga di testing dulu di YouTube, cari di video di YouTube-nya translatornya seperti apa, di testing dapat settingan baru kemudian kita mainkan ya. Bisa dicoba yang 2 billion, apakah 2 billion oke dan cukup cepat ya. Ya pakai yang 2 billion oke. Kalau misal 2 billion misalkan di 9 billion itu lambat, coba jadi 2 billion seperti itu. Kalau yang ChatGPT kan ini berbayar ya, jadi mungkin ada beberapa yang akan sangat kerepotan untuk masalah pembelian dan sebagainya, itu agak merepotkan ya, pakai ulama aja gitu. Kalau DeepSeek ini permasalahannya satu, lambat ya. Saya nggak kurang recommended untuk ini, tapi mungkin untuk writing assistant itu mungkin cocok ya, nggak butuh begitu cepet-cepet gitu. Tapi murah sekali, sangat murah sekali biaya API-nya. Terus apa sih bang biaya API itu? Biaya API itu seperti kita beli pulsa untuk handphone ya. Tapi kalau pulsa itu kan biasanya bisa hangus kalau beberapa bulan itu nggak dipakai gitu kan. Kalau API itu nggak, jadi itu akan sehabisnya kita pakai. Jadi kalau misalnya kita beli $2 nih, terus harga per 1 juta token itu misalkan 0,1 misalkan ya, itu lamanya minta ampun gitu. 1 juta token tuh banyak sekali gitu. Jadi ya nggak ada habis-habisnya. Mungkin $2 itu bisa habis 6 bulan mungkin kalau untuk hanya translate game. Cuman untuk DeepSeek memang pelan gitu. Dulu kenceng. Dulu waktu saya pertama pakai kenceng, tapi semenjak ada isu DeepSeek di Amerika, mungkin servernya itu sangat banyak sekali yang pakai ya. Jadi dia mengalami penurunan drastis. Kalau ChatGPT cepat sekali hitungannya, sangat cerdas dan cepat gitu. Jadi pinter lah gitu. Ini cocoknya yang pakai handheld, misalkan Steam Deck, Asus ROG Ally dan sebagainya, yang GPU-nya itu memang nggak begitu powerful dan hanya dikhususkan untuk
gamingnya ya paling enak sih pakai API ya. ChatGPT itu kalau nggak salah ya, saya lupa karena udah berapa bulan yang lalu saya beli, itu $6 kalau nggak salah top upnya. Itu nggak ada habis-habisnya sampai sekarang. Jadi sekarang tuh saya masih di angka $5,8 mungkin sisanya. Padahal tuh makanya luar biasa banyak. Yaitu karena memang harga per 1 juta tokennya itu cuman $0,8 atau berapa gitu. Jadi untuk ngabisin 1 juta token aja itu gila itu. Banyak sekali 1 juta token itu. Nah, token itu apa sih? Token itu adalah, jadi cara ngukurnya token itu dia ngitung berdasarkan jumlah perhitungan bisa per kata atau mungkin tingkat kesulitannya. Jadi ada perhitungan khusus. Cara gampangnya sih mungkin kalau ini ya kita ngitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh sorry, yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Anggap aja 15 token itu token input. Nah, token outputnya apa? Token outputnya itu adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditambah inputnya lagi ya ini. Bahasa Inggrisnya ini yang disuruh terjemahin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Jadi mungkin per translate itu mungkin hanya menghabiskan 100 token gitu, input dan output. Bayangin untuk 1 juta itu akan sangat lama sekali habisnya. Kalau per translate itu 100 token berarti untuk mencapai 1 juta itu berarti 10.000 kali. 10.000 kali kita melakukan proses translate misalkan seperti itu. Itu baru 1 juta token biayanya kalau nggak salah $0,8 apa gimana gitu. Saya lupa pricingnya. Ya kalau $5 berarti 5 juta token lebih itu ya ampun, itu nggak tahu ya habisnya mungkin bisa 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan kalau untuk cuman translate gitu ya. Oke, ini cuman filler aja. Jadi kadang saya main game itu juga untuk mencari bugnya. Kebetulan ketemu bug, langsung saya perbaiki. Dan saya menemukan bug di bagian ulama dan sedang saya perbaiki. Mungkin di rilis berikutnya akan muncul rilis perbaikannya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye, thank you.